Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berjumpa melalui video pembelajaran kali ini. Dan ini pertemuan pertama kita di kelas 1 tahun 2020 ini. Maka saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Pak Gunardi atau bisa dipanggil Pak Gun gitu ya. Saya di sini mengajar pendidikan agama Islam dan jadwal kita ada di hari Senin dan hari Selasa untuk kelas 1. Maka hari ini materi pertama kita yakni kita akan mengenal lebih dekat tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhirul zaman, Nabi yang terakhir atau khotamul anbiya, penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu punya julukan khotamul anbiya, penutup para nabi, dan juga al-amin, ya, orang yang dapat dipercaya. Nah, namun materi kita hari ini adalah tentang kasih sayang beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anak memiliki sifat penyayang yang begitu tinggi kepada siapa saja, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Maka ada beberapa contoh kejadian-kejadian atau peristiwa yang menunjukkan betapa Nabi memiliki sifat penyayang itu. Yang pertama adalah ketika Nabi berdakwah ke Taif, ya, sebuah daerah yang di luar kota Mekah, karena merasa dakwahnya di Mekah itu tidak diterima oleh kaum Quraisy, maka Nabi mengalihkan dakwahnya ke daerah Taif. Maka di situ anak-anak Nabi dihina, dilempari batu, ditolak dakwahnya di situ, bahkan dianggap sebagai orang gila. Hingga pelipisnya yang dilempari batu itu mengeluarkan darah dari kening dan pipinya yang mulia menetes melalui pipinya. Sungguh kejadian yang sangat memilukan saat itu. Hingga Nabi pun kembali keluar dari daerah itu. Maka datanglah malaikat Jibril yang mengatakan hendak memerintahkan malaikat penjaga gunung Aksyabain yang ada di sekitar Taif itu untuk menghancurkan orang-orang Taif yang telah berbuat kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW, yang telah menuduh Nabi sebagai orang gila, melempari batu, menolak dakwah beliau. Ini jadi Nabi dalam keadaan terusir, terluka, ya. Kemudian datang malaikat Jibril yang menawarkan, jika engkau berkehendak wahai Rasul, maka kami akan timpakan 2 gunung itu kepada penduduk Taif. Tapi Nabi menjawab, "La, tidak wahai Jibril, justru aku berharap kelak dari sulbi mereka atau anak keturunan mereka nanti itu akan menyembah Allah yang satu." Jadi Nabi tidak ingin membalas dendam, membalas perlakuan orang-orang Taif itu dengan menimpakan 2 gunung yang akan dilakukan oleh malaikat andai beliau berkehendak. Ini satu menunjukkan betapa Nabi itu menyayangi umatnya, meskipun umatnya itu telah berbuat sesuatu yang menyakiti dirinya. Tapi karena beliau memang diutus sebagai rahmat bagi alam, menyampaikan dakwah, maka kesempatan untuk membalas perlakuan kurang ajar dari orang-orang Taif itu tidak beliau lakukan. Itu satu anak. Yang kedua, ketika sudah berada di Madinah, ya. Jadi Nabi setelah 13 tahun berdakwah di Mekah itu hijrah atau pindah ke Madinah. Maka orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal itu tinggal di masjid. Ya. Rumah Nabi berada di dekat masjid, dan
Merekalah yang menyaksikan betapa Nabi sangat menyayangi umatnya, menyayangi para sahabatnya. Kalau lapar ini, kalaupun ada sesuatu pasti diberikan oleh Nabi pada orang-orang yang tinggal di masjid yang disebut ahli suffah. Ya, ada sahabat Abu Hurairah itu misalnya, itu termasuk ahli suffah atau orang-orang yang tinggal di masjid. Sehingga karena Nabi suatu ketika para sahabat yang tinggal di masjid itu tidak memiliki makanan, maka mengumumkan kepada para sahabat yang lain, kaum Ansor yang ada di Madinah, untuk barangkali yang mempunyai makanan bisa dibagikan kepada saudaranya yang tinggal di masjid itu. Sehingga ketika ada orang-orang Ansor yang panen, maka panen kurma ya, itu diambil tandan kurma itu digantungkan di tiang-tiang masjid Nabawi atau masjid yang ada di Madinah, sehingga orang-orang yang kelaparan itu bisa mengambil sewaktu-waktu tandan-tandan kurma atau memakan kurma yang diberikan oleh orang-orang Ansor yang digantungkan di tiang-tiang masjid. Jadi Nabi begitu penyayang terhadap para sahabatnya, utamanya yang kekurangan yang ada di Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih sayang Nabi terhadap anak-anak. Jadi Nabi kita itu memiliki cucu yang diantaranya ada yang bernama Hasan dan Husain, itu putranya Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah. Maka ketika beliau sholat, Hasan dan Husain ini biasa ini menunggang punggung Rasulullah yang sedang sujud, sehingga sujudnya lama. Nabi menunggu Hasan dan Husain turun dari punggungnya, sampai para sahabat yang makmum di belakangnya itu anak-anak itu mengira Nabi lupa atau Nabi tertidur, barangkali seperti itu. Kok lama sekali gitu. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan, tadi Hasan dan Husain sedang bermain di punggungku dan aku tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Nah, inilah di antara bentuk kasih sayang Nabi itu. Sampai sedang sholat, sedang menghadap Rabbnya pun, ketika ada anak-anak menunggang di punggungnya, beliau tidak marah, beliau tidak menjewer cucunya itu. Bahkan di saat khutbah barangkali Hasan dan Husain itu juga berlarian di dalam masjid. Nah ini, tapi Nabi tidak memarahinya. Nabi memberi nasihat dengan penuh kasih sayang. Bahkan sering di waktu-waktu yang lain Nabi itu bermain kuda-kudaan bersama cucu-cucunya. Nah ini di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak. Terlebih kepada anak yatim. Barangkali ada kisah suatu ketika hari raya ada seorang anak yatim yang begitu bersedih karena melihat teman-teman yang sudah siap dengan pakaian hari rayanya, dengan makanan yang begitu lengkap, tapi anak ini bersedih karena tidak punya orang tua, sehingga dia tidak bisa merayakan Idul Fitri. Maka Nabi ajak anak itu untuk pergi ke rumahnya, didandaninya, diberi pakaian baru, diberi makanan yang cukup, dan diangkatnya dia sebagai anaknya, sehingga anak itu pun gembira seperti anak-anak yang lain. Ini termasuk bentuk contoh-contoh kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat anak-anak, yakni ketika Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah setelah Nabi 10 tahun atau kurang lebih 8 tahun di Madinah, Nabi telah mempunyai pengikut yang cukup untuk kembali ke Mekah. Karena waktu itu orang Mekah mengkhianati perjanjian, maka siap untuk berperang pada orang-orang Mekah yang dulu pernah mengusir beliau. Namun ternyata orang-orang Mekah sudah dalam ketakutan sehingga tidak terjadi peperangan yang menumpahkan darah, dan orang-orang pada menyerah. Dan apa yang dikatakan Nabi kepada orang-orang Mekah yang dulunya pernah mengusirnya, pernah berbuat jahat kepada beliau, Nabi justru mengatakan, apakah yang kira-kira yang akan ku berbuat kepada kalian? Maka orang-orang Mekah itu, kamu adalah
saudara kami, anak dari saudara kami yang mulia. Mereka memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi tidak membalas perlakuan mereka dulu ketika Nabi masih dalam keadaan pengikutnya masih sedikit. Maka Nabi mengatakan, saat ini aku ingin mengatakan apa yang juga pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf kepada saudaranya yang telah menjerumuskannya ke dalam sumur, bahwa hari ini tidak ada dosa lagi pada kalian, dan siapa yang masuk rumahnya aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya sendiri pun juga aman. Artinya Nabi tidak membalas, menyakiti atau membunuh orang-orang Mekah, karena memang itulah sifat mulia Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat penyayang kepada umatnya. Bahkan kesempatan yang bisa ia gunakan atau beliau gunakan untuk membalas sekalipun beliau tidak gunakan, karena itulah diantara contoh kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu anak-anak cerita singkat tentang kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun sebagai umatnya hendaknya memiliki sifat penyayang ini, ya, kita menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda, sesama teman, saudara-saudara kita, maka kita harus menumbuhkan sikap kasih sayang ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang beliaulah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi kita umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.